Amanda Manopo banjir permintaan tolong dari followersnya. Dara 20 tahun ini diminta membantu followersnya yang sedang kesulitan ekonomi. Amanda sampai harus mengumumkan kepada mereka agar menghentikan permohonannya melalui direct message. Karena pada saat yang sama, Amanda pun membutuhkan dana yang tak sedikit untuk asisten, sopir, dan kebutuhan lain untuk rumah. Sementara situasi saat ini pun dirinya tak mempunyai pemasukan. Guys, stop nge-DM aku kalau misalkan kalian butuh uang, butuh pinjaman, dan kalian mau gadai ini, mau gadai itu, terus bener-bener minta pertolongan. Aku juga sebenarnya mau bantu, tapi masalahnya sekarang ini emang lagi kayak krisis ekonomi gitu. Income-nya bener-bener nol, terus tapi pengeluaran harus tetap berjalan, apalagi yang kalau misalkan punya bawahan, misalkan asisten, supir, terus habis itu kamu juga harus bayar kartu kredit, rumah, bulanan, makan, itu lumayan besar. Jadi ya harap maklum aja ya. Untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang tengah dialaminya, ia bahkan terpaksa menjual koleksi tas pribadinya. Ya, ia harus merelakan tas-tas mewahnya jatuh ke tangan orang lain demi bisa menutupi segala biaya untuk kebutuhan sehari-hari serta keperluan lainnya selama wabah corona berlangsung. Zaskia Adiameka harus dibawa ke klinik di Yogyakarta, kota tempatnya bermukim sementara waktu saat ini bersama suami dan anak-anaknya. Kesehatan bintang film Ayat-Ayat Cinta dan Surga yang Tak Dirindukan ini dalam kondisi tidak prima. Bahkan untuk bangun dari sujud saat sholat, istri sutradara Hanung Bramantyo ini harus berpegangan. Ketika berada di klinik, Zaskia syok melihat begitu banyak orang yang antre. Kabar orang-orang yang terpapar virus corona atau banyaknya korban yang jatuh membuat Zaskia khawatir dengan kondisi dirinya. Kemudian diputuskannya untuk memeriksakan diri di apotek untuk cek darah. Beruntung hasilnya ibu 4 anak ini sehat-sehat saja. Hanung yang tak dikabari oleh Zaskia baru belakangan mengetahui istrinya dalam kondisi tak sehat. Sutradara ini pun melayani sang istri layaknya perawat. Zaskia sendiri tak menyangka akan mendapat perlakuan istimewa dari suaminya yang tentu saja bikin iri orang lain. Tantri Shalindri Ikhlasari atau lebih dikenal dengan nama Tantri Kotak untuk sementara alih profesi. Saat berada di rumah aja, vokalis band Kotak ini mengisi kegiatan dengan mencukur rambut suaminya Ardanaf. Jangan membayangkan hasil kerja Tantri berjalan mulus. Rambut Arda yang disisakan di bagian depan berupa jambul, mirip-mirip rambut pesepak bola Brazil Ronaldo atau Gogon anggota Sri Mulat. Arda pun harus sabar menerima kenyataan bahwa rambutnya kini tak seindah sebelumnya. Di tengah krisis yang melanda negeri akibat pandemi COVID-19, nyatanya masih ada saja yang memiliki niat jahat untuk memanfaatkan keadaan demi mencari keuntungan pribadi dan merugikan orang lain. Seperti yang dialami oleh Ruben Onsu, niat hati ingin membantu masyarakat dan tenaga medis dengan menyumbangkan sejumlah masker, kenyataan pahit lain justru didapatnya. Ia harus kehilangan uang dengan jumlah yang tidak sedikit lantaran ditipu oleh penjual masker fiktif. Niatnya menyumbang 200 box masker ke rumah sakit terpaksa tertunda lantaran barang yang dipesan tak kunjung datang. Tak hanya sekali, suami dari Sarwendah ini mengaku telah berkali-kali mengalami penipuan selama pandemi corona.